Halo, bertemu lagi dengan aku, Syuta Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Scorpio ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Scorpio di bulan Oktober 2020? Oke Scorpio, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca ya, dan energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya, karena tiap orang itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tidak selalu sama, dan saya nggak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi yang paling besar secara kolektif. Oke Scorpio, apabila kamu ingin readingan ini secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, Scorpio, aku berdoa dulu ya sebelum mulai. Scorpio, kalau bisa kamu ikutin reading ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya ya, agar hasilnya resonan. Makanya kalau bisa tolong jangan dilompat-lompatin, apalagi dilongkap-longkap ya. Oke? Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Scorpio di bulan Oktober 2020? Oke, hal baik apa yang terjadi pada zodiak Scorpio bulan Oktober 2020? The Deed, Eight of Wands, The Lovers, Queen of Cups, ada Eight of Pentacles, ada Seven of Wands, dan Five of Pentacles. 3 lagi hal baik untuk zodiak Scorpio Oktober ini. The Strength, Six of Cups, ambil satu aja ya. Oke, ada The Temperance, dan bottom of the decknya ada The Moon, Queen of Wands, Six of Swords, The Devil, Three of Swords. Oke, hal baik apa yang akan terjadi padamu di bulan Oktober 2020 ini? Ya. Kalau saya lihat di sini, ini hubungannya lebih identik ke arah cinta ya. Jadi mungkin ada orang yang kamu sukai, ya. Dan orang yang kamu sukai ini ternyata juga congratulations, dia juga menyukai kamu tentunya ya. Mungkin kamu mengalami hal-hal yang kayak yang sudah menyerah ya, jadi kayak yang gak yakin bahwa orang yang kamu sukai ini juga menyukai kamu ya. Jadi bisa dibilang mungkin sebelumnya kamu tuh kayak yang udah ngedown duluan, udah galau duluan ya, gak yakin bahwa orang yang kamu sukai ini ternyata berbalik menyukai kamu juga tentunya ya. Jadi bener-bener aku ngerasa ada pernyataan cinta dari orang yang kamu tunggu-tunggu selama ini ya. Jadi ini hal baik untuk kamu.
So, jangan sedih lagi, jangan galau lagi. Dan saya berharap semoga energi ini resonate dan cocok untuk energi kamu ya. Dan orang ini merupakan orang yang imut, baik ya. Jadi the deed. Akhirnya kamu bisa menyelesaikan atau mengakhiri status single kamu ya. Dan kamu nggak perlu berpikir atau mengarah yang enggak ya tentunya ya. Jadi nggak perlu galau lagi, nggak perlu mikir-mikir lagi dia suka aku nggak ya, dia suka aku nggak ya. Jadi mungkin kamu dulu kayak perang pikiran, perang batin ya. Ya namanya kalau kita suka seseorang, kita berharap banget ya dia menyatakan cintanya juga untuk kita, terutama feminim ya. Berharap banget seorang maskulin menyatakan cintanya juga ke kita. Gak mungkin dong para wanita yang menyatakan cinta ke pria, kan malu ya. Jadi berharap banget maskulin yang akan menyatakan cintanya untuk feminim ya. Di sini kamu kayak yang dulunya itu pikiran kamu berkutat ya, bisa dibilang pikiran kamu udah kayak yang kacau kemana-mana ya. Berharap sekali bahwa kamu ini dengan dia ini bisa menjadi seorang pasangan kekasih ya tentunya. Dan ternyata ya dia juga sangat amat menyukai kamu, the lovers ya. Dia juga mencintai kamu, jadi kamu nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu sedih lagi, nggak perlu galau. Memang sih kalau kita lagi jatuh cinta ya, galaunya itu mikirnya tuh gini, dia suka nggak ya sama aku. Sorry ya, aku juga pernah ngalamin ya, ketika aku mencintai seseorang, kadang kan perang pikiran ya, dia suka juga nggak ya sama aku. Kadang aku berpikir juga seperti itu, malah kadang ada muncul kayak perasaan sedih, galau dan sebagainya ya. Berharap banget bahwa orang yang kita cintai juga menyukai berbalik atau menyukai kita tentunya ya. Jadi ini merupakan kabar baik untuk kamu ya. Jadi cinta kamu ini nggak bertepuk sebelah tangan ya, dia juga mencintai kamu. Jadi congratulations ya, merupakan kabar baik. Queen of Cups ya, bisa digambarkan orang ini perhatian, baik. Cuman orang ini nggak banyak ngomong, tapi orangnya lemah lembut ya, lembut, orang sikapnya lembut. Dia baik, tapi bukan tipikal orang yang ekstrovert ya, orangnya introvert ini. Ya nggak apa-apa dong ya, jangan membeda-bedakan introvert atau ekstrovert. Yang penting bagaimana perasaan dia dan bagaimana sayangnya dia ke kamu, itu kan jauh lebih penting, bukan? Ya, yang penting dia sayang sama kamu, dia jagain kamu, dia peduli sama kamu, dia perhatian sama kamu, itu sudah lebih dari cukup. Ya, jadi jangan cari yang aneh-aneh. Oke? Orang baik selalu mendapatkan pasangan yang baik tentunya. Ya. Jadi aku sih setuju ya, kamu menyukai orang ini sih, saya setuju. Dan di sini ada Eight of Pentacles ya, bisa kamu atau mungkin dia, tapi terutama feminim di sini ini yang pintar masak ya, maksudnya gemar memasak di sini ya, kelihatan sekali Eight of Pentacles. Dan kalian berdua merupakan sosok yang rajin ya, kalian berdua merupakan sosok yang rajin, mau bekerja, dan bukan tipikal orang yang malas ya. Jadi bukan tipikal orang yang leha-leha, ontang-ontang kaki, nggak kayak gitu ya. Jadi orangnya tuh mau berusaha, mau maju, mau kerja keras. Dan pertumbuhan dalam hubungan kamu ini kedepannya bagus kok, bagus. Cuma di sini ini kan merupakan hal baik, cuman saya agak ngasih saran sedikit boleh. Di sini ada Seven of Wands dan Five of Pentacles ya. Kamu mulai sekarang lebih berhati-hati dengan ucapan orang-orang sekitar ya. Karena saya lihat banyak yang gak suka dengan hubungan kalian berdua ya. Meskipun ini hal baik untuk kamu, tapi kamu juga harus waspada juga ya dengan orang-orang sekitar kamu tentunya. Ya, jadi banyak banget yang mungkin ngecap dia dalam ekonomi sulit, atau ngecap kamu bukan dari ekonomi yang mampu ya, semacam-macam itu sih. Jadi ibarat orang ini mungkin orang-orang lain ya, maksudnya orang yang repot ngurusin urusan orang lain, itu lebih tepatnya itu kayak yang gembar-gembor,
kok lu mau sama dia kan bukan orang kaya, atau kok misalnya bisa aja kamu yang dijelekin, kok mau sama dia kan baru bangkrut, atau misalnya ekonominya nggak sepadan atau gimana. Jadi aku ngeliat sih orang-orang lebih bicara kayak gitu, bicara yang enggak. Jadi kamu harus bisa netral, atau bisa dibilang kamu jangan terlalu dengerin ucapan mereka ya, karena kebanyakan yang mereka ucapkan itu ke kamu atau maupun ke dia itu lebih ke arah yang kayak mandang ekonomi orang lain. Dan aku kurang suka ya, kayak yang selalu menghakimi, bahwa kenapa gitu loh ngehakiminya sampai kayak gitu ya, kayaknya kurang enak didengar ya. Jadi ya kamu jangan terlalu peduli dengan omongan mereka juga ya, stabilkan emosi kamu, temperance ya, karena kamu akan bertemu dengan orang-orang seperti itu di sekeliling kamu tentunya ya, Scorpio ya. Itu saran sih, dan aku juga ngasih warning buat kamu agar kamu juga bisa hati-hati ke depannya, oke? Dan di sini ada the strength ya, kamu bisa menaklukkan dia. Begitupun dengan dia bisa menaklukkan hati kamu. Jadi kalian berdua ini sama-sama bisa saling menaklukkan ya. Six of Cups, sebuah pernyataan cinta ya. Jadi kamu tunggu aja, dia akan menyatakan cintanya untuk kamu. Oh, so sweet sekali. Dia orangnya baik kok, saya setuju sih kalau kamu sama dia ya. Lagi pula orangnya juga kan gak neko-neko anaknya. Intinya sih kalau untuk hal baik kan gak terlalu bikin stres ya. Paling yang bikin stres itu terhadap ucapan orang aja yang ikut campur dengan hubungan kamu dengan dia. Itu orang-orang kayak gitu yang repot, aneh ya. The Moon tuh, kamu disuruh berhati-hati kepada mereka yang mau ngancurin hubungan kalian berdua. Jangan terlalu dipikirkan ya, mereka itu cuma iri dengan kehidupan kamu, dan mereka berusaha membicarakan kamu atau pasangan kamu yang enggak. Jadi kamu harus tinggalkan atau jangan dengerin ya. Jadi bersikaplah cuek, Queen of Wands ya. Bersikaplah cuek deh, pokoknya jangan sampai kamu kemakan omongan mereka. Misal kalau mereka ngomongin gini, kamu jawab aja gitu ya. Misalnya mereka ngomong, kok mau sih, dia tuh orang susah, kamu jawab aja. Yang penting dia rajin. Kalau dia mau berusaha, apalagi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa pasangan saya ini orangnya rajin bekerja, yang mau berusaha, suatu waktu dia pun pasti akan sukses ya. Kamu gituin aja kalau kamu kesel ya, gitu ya Scorpio ya. Oke, kita lihat hubungan kamu dengan orang ini nih, orang yang akan menyatakan cintanya untuk kamu ke depannya gimana ya. Kita lihat. Oke. Hubungan kedepannya Scorpio dengan orang yang dia dealing ini. Nine of Swords. Jangan sedih-sedih. Tuh. Kamu harus positive thinking. The High Priestess. Kamu harus percaya sama dia. Queen of Pentacles. Nah, pas banget. Kedepannya hubungan kamu dengan dia, orang yang menyatakan cintanya untuk kamu ini, kamu kayak yang kemakan sama omongan orang-orang kayak gitu ya. Dan kamu jadi kayak yang bersikap kayak yang sedih, atau bisa dibilang kamu itu jadi kayak yang baper mungkin ya. Jadi kebawa dalam perasaan. Jadi mungkin ya kita juga kan gak senang ya kalau ada yang jelek-jelekin pasangan kita, otomatis kita pasti marah dong ya, pasti kita kesel, pasti kita sedih, wajar sih. Jadi kamu tuh sedih banget ya. Four of Swords, Nine of Swords, kamu di sini sedih banget. Kenapa dia sampai orang-orang itu tega ngejelekin dia gitu. Kamu tuh jadi kayak yang kepikiran,
Dan di sini ada sebuah buku, kamu mencari tahu malah tentang pasangan kamu. Kan pasangan kamu gak seperti itu, guys. Jadi kamu jangan berpikir negatif. Di sini ada high priestess, positive thinking. Kamu disuruh percaya dengan dia. Kan kamu tahu, kamu yang jadi pasangannya. Harusnya kamu bisa menilai apakah pasangan kamu adalah orang yang baik atau tidak. Ya, jadi jangan kemakan omongan-omongan orang seperti itu. Mereka cuma ingin membuat hubungan kamu yang ngedown, hubungan kamu menjadi jatuh, nggak bersama lagi. Jadi jangan didengerin. Terkadang mereka teman, ngakunya teman, tapi terkadang mereka itu sirik. Mungkin mereka senang dengan kamu, mungkin mereka senang dengan pacar kamu, ya. Jadi jangan sampai kemakan omongan mereka. Ya, percaya dengan dia, the high priestess. Queen of Pentacles, dia orangnya baik loh. Ya, cuma dia orangnya pendiam. Jadi jangan dimasukin ke dalam pikiran kamu. Jadi hindari pack of wands, hindari orang-orang seperti itu. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Four of Pentacles, jangan terlalu berlama-lama. Ya, the Hermit. Tenangkan pikiran dan hati kamu. Meditasi. Ya. Itu untuk kamu Scorpio, ya. Jadi jangan sampai ke bawah omongan mereka, ya. Oke, di sini kita lihat pesan Mary Queen untuk Scorpio. Pesan Mary Queen untuk zodiak Scorpio. Oke. Signs. I watch for, notice, and trust the sign that heaven continually sends. Ya, jadi mungkin dari Sang Maha Kuasa, dari universe, semesta, memberikan tanda-tanda atau message, pesan untuk kamu untuk menyelesaikan problem kamu, ya, atas jawaban yang kamu doain selama ini, ya. Jadi kamu harus pinter-pinter gitu ya. Misalnya nih, ketika sekarang nih kamu dengan dia, orang yang kamu cintai ini lagi deket, kan tiba-tiba ada orang-orang yang kayak yang mencoba merenggangkan hubungan kalian berdua. Nah, otomatis kan kamu berdoa dong kepada Tuhan, ya, gimana? Apa yang harus saya lakukan, ya? Dan dari situ kan Tuhan mendengar, universe mendengar, semesta mendengar. Dan ketika mereka mendengar doa kamu, mereka juga memberikan tanda-tanda untuk menjawab doa kamu. Ya, tandanya seperti apa? Coba kamu terkadang dengerin. Tiba-tiba kamu lagi denger lagu, tiba-tiba kamu kayak dikasih message atau pesan. Tiba-tiba kok lagu ini muncul terus berkali-kali, ya. Nah, itu pesan dari universe. Percaya apa nggak percaya, itu ada. Ya, saya pernah mengalami kok kayak gitu. Ketika saya berdoa atas permasalahan saya berharap mendapatkan jalan keluarnya. Apakah saya harus meninggalkan atau tidak? Ternyata saya diberikan tanda. Ya, tandanya berupa angka 5555, dan itu adalah sebuah perubahan. Itu terus dan hampir tiap hari, guys, ya. Sehari itu bisa berkali-kali angka. Jadi bisa bebas ya, bisa angka, bisa dari not lagu atau dari apapun. Ya, waktu itu saya angka diberi 555 sampai 4 kali. Dan ternyata angka 55 itu menandakan sebuah perubahan. Dan artinya saya harus meninggalkan pekerjaan yang toksik ini. Ya, saya bekerja di rumah sakit, dan ya, you know lah, keadaan pandemi sekarang gimana sih di rumah sakit. Saya harus rela dan meninggalkan pekerjaan ini karena sudah toksik. Bukan dari pekerjaan aja, dari gajinya, dan juga dari lingkungan sekitarnya juga nggak bagus. Kebanyakan orang-orang situ juga toksik sekali. Ya, dan universe juga menyatakan 555 saya harus meninggalkan hal yang toksik ini karena benar-benar sudah nggak baik untuk perkembangan spiritual aku. Saya disuruh fokus untuk sebagai tarot reader, dan saya sekarang menyalaminya, dan saya putuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya, sama halnya dengan kamu. Perhatikan tanda-tanda itu. Bisa dari not lagu, bisa dari kata-kata yang sering kamu dengar seperti itu,
percakapan dan juga angka itu yang sampai berulang-ulang kembali. Dengarkan baik-baik ya, dan lihat secara seksama. Itu biasanya angels, universe itu memberikan tanda untuk kalian ya, sebagai jawaban doa. Oke? Semoga aja kamu Scorpio mengerti ya, dan semoga ini resonate untuk kamu ya. Saya harap sih resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.